kasih buat semuanya yang sudah berkumpul di sini. Ya, saya memang tidak menerima langsung wartawan karena apa namanya? Saya punya kuasa hukum. Lalu via telepon saya terima. Via telepon dan kontak manajer yang ada di bio saya terima. Ya. Terus maaf untuk stasiun TV, saya belum bisa menerima siapapun yang mengundang. Oke? Belum. Nah, untuk apa namanya? Kenapa saya berani melaporkan dia, Nikita Mirzani? Ya, karena itu sudah keterlaluan memposting hoax dan pencemaran nama baik. Oh, kan dia tidak sebut nama, memang. Tapi di situ, jadi buat pengalaman ya, buat pengalaman. Gue pernah melaporkan orang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau kita datang, ya masalahnya apa, ini Pak buktinya, ini selesai. Ya, nanti menjadi tersangka atau tidak, naik sidik atau tidak itu nanti urusannya. Tapi laporan diterima. Nah di Polda Metro Jaya agak sedikit berbeda, tapi tentunya keren. Kenapa? Di sana memang lebih sulit karena harus konseling dari pihak cyber dan lain-lain. Ya, jadi prosesnya panjang sekali. Saya memakan waktu seharian untuk itu karena apa namanya? Akhirnya laporan dibuat berdasarkan rekomendasi dari cyber, ya. So unsur pidananya pasti masuk karena laporan tersebut telah direkomendasikan oleh cyber team yang ada di Polda Metro Jaya. Walaupun prosesnya memang sangat panjang, penuh argumentasi, ya. Tapi saya sampaikan kepada mereka bahwasannya saya adalah anak informatika juga. Ya, saya paham dan kenapa nomor itu disertakan menjadi yang paling keras, ya. Karena adanya bukti masuk chat beribu chat yang menyatakan nomor ini disebar oleh Nikita Mirzani walaupun ujungnya ditutup. Tapi etika menutup itu adalah 3 digit di belakang. Ya, karena saya orang provider, saya tahu. Nah, begitu. Nah, kalau penutupan pengkaburan 1 angka di belakang itu berhasil, lantas kenapa orang bisa menchat saya dan menyerang get kontak saya dengan nama-nama yang tidak manusiawi? Ya, apakah ada kerugian daripadanya? Pasti ada, karena saya punya bisnis. Ya, saya punya rekan kerja. Karena saya wanita karir, bukan pengangguran. Walaupun saya terlihat di sosial media. Sosial media dan influence ini bagian daripada pekerjaan saya. Apakah saya digaji? Tidak. Ya, untuk berita-berita yang beredar menyatakan ini itu, stop pembodohan masyarakat. Ya, pasalnya kenapa cuman pasal 27 ayat 3 Junto 45 ayat 3? Memang itu dulu yang direkomendasikan oleh cyber. Tapi nanti akan ada pengembangan ketika penyidikan beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa ada pengembangan? Karena chat pribadi yang dilakukan oleh satu arah antara saya dan Fitri Salhuteru disebarkan oleh pihak ketiga yang bernama Nikita Mirzani. Ya, begitu. Apa pembuktiannya kalau itu adalah chatting saya? Karena sama persis dengan chat yang ada di saya, di WhatsApp saya, dan itu sudah saya jadikan file di email. Percakapan tersebut yang menyatakan pasti itu adalah percakapan saya dan Fitri Salhuteru. Begitu. Terus buat kalian yang bertanya, Kak, apakah ada kata damai? Wallahi, demi Tuhan, saya tidak akan menerima kata damai. Tidak ada kata damai buat saya. Ya. Karena apa? Karena mempertimbangkan perilakumu yang terlalu brutal, menghantam sana, menghantam sini. Dan sorry buat netizen saya, kalau kalian adalah lovers, jangan kirimkan isu apapun untuk memecahkan fokus kita kepada saya. Jangan, itu biarin aja, anyepin saja. Karena apa? Akun-akun itu adalah akun-akun bodong yang menurut saya di dalamnya pengelolanya adalah tim-tim yang pro mereka yang tidak berakal. Karena sejatinya orang-orang berakal itu tidak akan menyerang atau berdemokrasi dengan cara-cara yang salah. Begitu. Ya. Apalagi kira-kira mau kalian tanyakan? Nanti, saya mau kasih tahu sama kalian begini. Dengan statement dia yang selalu bilang seolah-olah dirinya adalah kebal hukum, saya pastikan dia tidak punya backingan siapapun. Karena terutama laporan yang saya kirimkan, yang saya layangkan, itu saya jamin penegak hukum akan berlaku seadil-adilnya. Ya, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya pastikan itu akan berjalan karena memenuhi unsur tersebut. Saya ulangi sekali lagi, kenapa memenuhi unsur tersebut? Karena laporannya dari Polda Metro Jaya itu telah lolos rekomendasi dari pihak cyber Polda Metro Jaya. Begitu.
Ya, memang prosesnya agak lama, dari siang sampai malam saya di sana dengan segala argumentasi. Ya, pada saat itu saya tidak membawa kuasa hukum, saya sendiri. Sehingga terjadi argumentasi di sana. Tapi argumentasi itu untuk mencocokkan ya apa yang menurut saya bisa di yang tersurat dan tersirat, bahasanya seperti itu kan, begitu ya kan. Nah, jadi tidak ada kebal hukum dan tidak ada backingan. Saya tidak peduli dengan itu, saya akan berkoar-koar kemanapun ketika ada kejanggalan ya. Tentunya di sini kita melibatkan masyarakat atau warganet. Untuk apa? Keselamatan saya, untuk mengikuti proses berjalannya hukum tersebut, dan menjadi saksi bahwasannya dia memang melakukan hal tersebut ya. Gue terima kasih sama kalian semua yang sudah mensupport, yang sudah sayang, yang siap mengkawal, yang percaya dengan penegak hukum ya. Kita wajib percaya, kita percayakan kasus ini pada penegak hukum ya. Tidak ada backingan, tidak ada kebal hukum, tidak ada kata damai. Oke? Nah, begitu. Oke, jadi untuk live streaming kali ini saya usaikan dahulu karena akan saya buat di YouTube ya. Nanti kita live lagi setelah ini untuk yang santai-santai. Terima kasih semuanya. Namaste, Om Swastiastu.